Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, tongkat estafet kepemimpinan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa periode 2021-2022. Dengan ini saya serahkan kepada Presiden BEM yang baru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tongkat estafet kepemimpinan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa periode 2021-2022 saya terima. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar hari tanggal Minggu 26 September 2021 waktu 00.24 waktu Indonesia Tengah, tempat Zoom meeting. Dengan ini saya sahkan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimorgani Patewara, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa periode 2021-2022 dan budaya Kabinet Garis Kedua. Pada periode ini kami memiliki tagline dan budaya, dimana secara pengertiannya sendiri budaya merupakan pengertian dari kekuatan. Ini adalah simbol sebenarnya yang menjadi dasar maupun landasan pada semua pengurus pada BEM periode ini menjalankan segala tanggung jawabnya dengan penuh kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikannya hingga akhir. Adapun kabinet pada periode ini yaitu kabinet garis kedua, di mana BEM FK Unibos telah memasuki periodenya yang kelima, yang dimana akan tetap terus berkesinambungan, akan melanjutkan garis-garis perjuangan dari periode-periode sebelumnya, dan tentu dengan garis-garis perjuangan yang kita jalankan pada periode ini, ya kita berharap bahwa kita akan terus memiliki progres yang baik untuk BEM FK Unibos dengan tetap mengharapkan keuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian adapun visi yang kami bawakan selama 1 tahun pengurusan ke depan, yakni terwujudnya BEM FK Unibos yang berintegritas, adaptif, inklusif, dan kolaboratif, berlandaskan persatuan dan pengabdian menuju KBM FK Unibos yang berbudaya. Nah, dari visi tersebut lahirlah misi yang pertama, memaksimalkan fungsi lembaga dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional dan kolaboratif. Kedua, mewujudkan sinergitas antar lembaga secara kolektif kolegial. Tiga, menumbuhkan jiwa entrepreneurship KBM FK Unibos dalam menghadapi perubahan tantangan zaman. Empat, membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas dalam mengawal isu-isu strategis melalui pembinaan yang inovatif. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan dan kontribusi mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Dan yang keenam, optimalisasi peran media dalam membangun citra positif KBM FK Unibos. Nah, dari visi dan misi ini untuk mewujudkannya tentu akan ditemani dengan teman-teman inti maupun menteri maupun pengurus-pengurus yang lain yang bekerja sama dengan saya yang membersamai masa periode ini, yaitu untuk teman-teman inti ada sekretaris umum, bendahara umum, menteri koordinator internal, menteri koordinator eksternal, kemudian untuk kementerian ada kementerian kesekretariatan dan hubungan masyarakat, kemudian ada kesejahteraan dan keuangan, ada pendidikan dan profesi, pengembangan sumber daya manusia, ada kajian dan aksi strategis,
ada pengabdian masyarakat, dan yang terakhir ada Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tentu dengan 7 kementerian ini dan 4 inti yang menemani saya nantinya insya Allah akan mewujudkan visi misi yang akan kami bawakan 1 tahun periode yang akan datang. Tentu kami juga berharap teman-teman, kakak-kakak dan saudara-saudaraku, keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa bisa bersinergi juga dengan kami, kerjasama dengan kami untuk mewujudkan visi dan misi ini. Perkenalkan, saya Syarifah Fatimah Azharah dari Angkatan 2019 yang alhamdulillah kali ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum BEM-FK Unibos periode ke-5 Kabinet Garis Bertuah. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas dari Sekretaris Umum. Yang pertama, berkewajiban untuk menjalankan ADART BEM-FK Unibos dan bertanggung jawab kepada Presiden BEM-FK Unibos. Lalu yang kedua, Sekretaris Umum juga wajib untuk membantu tugas Presiden BEM-FK Unibos dan bertanggung jawab kepada Presiden BEM-FK Unibos. Ketiga, Sekretaris Umum juga wajib melaksanakan pedoman kesekretariatan BEM-FK Unibos dan Sekretaris Umum juga wajib untuk melaksanakan tata dan pengarsipan administrasi dan database pengurus BEM-FK Unibos. Sekretaris Umum juga berperan sebagai pemberi informasi keorganisasian dan penghubung komunikasi dari kementerian yang dibawahi oleh BEM-FK Unibos. Sekretaris Umum juga berperan untuk sebagai perancang jadwal dari proker dan dari kegiatan-kegiatan kementerian BEM-FK Unibos. Adapun tugas khusus dari Sekretaris Umum yaitu pertama administrasi kesekretariatan, kedua administrasi kearsipan, yang ketiga administrasi keanggotaan. Adapun satu kementerian yang dibawahi oleh Sekretaris Umum BEM-FK Unibos yaitu Kementerian Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai Sekretaris Umum BEM Dikdaya. Salam kenal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Leha. Saya yang diamanahkan pada periode kali ini sebagai Menteri dari Kementerian Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai Kementerian Kesum. Nah, dalam Kementerian Kesum saya memiliki beberapa staf. Yang pertama itu Nur Asa Permadani Salim, kedua itu ada Nurul Ilmi, ada Anissa Windra, Nur Hidayah, dan Nanda Aprianti. Nah, dalam menjalankan program kerjanya kita memiliki beberapa topoksi, yaitu topoksi pertama sebagai garda terdepan untuk BEM-FK Unibos dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, kita membantu pengembangan soft skill mengenai kesekretariatan dan hubungan masyarakat untuk mahasiswa FK Unibos. Yang ketiga, kita membantu pembuatan sistem dan manajemen database BEM-FK Unibos dengan dokumentasi dan publikasi yang baik. Yang keempat, kita membantu melengkapi keperluan pendelegasian mahasiswa FK Unibos, dan yang terakhir kita selalu berkoordinasi dengan setiap kementerian lain dalam menjalankan program kerjanya. Adapun beberapa program kerja dalam Kesum itu sendiri, yang pertama itu ada pendelegasian atau delegasi, kemudian itu ada MADI, kemudian ada studi banding atau stubat, kemudian itu ada School of Pairs, di mana di situ kita melatih atau mengembangkan soft skill mengenai kesekretariatan dan hubungan masyarakat. Mungkin sekian dari Kesum. Salam dari Kesum Humble. Tetaplah humble walaupun sering di ghosting.
kedua yaitu bendahara umum bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi atau RAPBO. Di sini juga bendahara umum berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesejahteraan dan Keuangan. Terima kasih, sekian dari bendahara umum. Salam cuan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Yaumil. Tahun ini saya diamanahkan sebagai Menteri dari Kesejahteraan dan Keuangan atau biasa kita kenal sebagai Keskeu. Nah, di sini saya bekerja bersama 7 orang staf saya, yaitu Arif Rahmaniola, Ambar Sheila, Umi Kalsum, Alpiana, Anidian, Audrey, dan Asyifa Putri. Dalam menjalankan proker, Keskeu memiliki topoksi, yaitu memperkuat segi finansial BMFK Unibos dengan melakukan berbagai usaha yang dapat memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional BMFK Unibos. Yang kedua, menyediakan wadah untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang ketiga, sebagai wadah yang mendukung kesejahteraan KBM FK Unibos. Yang keempat, berkoordinasi dengan kementerian lain dalam menjalankan proker. Nah, di Keskeu sendiri ada beberapa proker, yaitu Lapakmed, Medmerge, Partnership, dan webinar kewirausahaan. Sekian dari Keskeu, salam Keskeu Dayani. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Angelin Rana, biasa dipanggil Rara dari Angkatan 2019 selaku Menteri Koordinator Internal. Nah, di sini aku mau paparin ke teman-teman semua apa sih tugas-tugas daripada Menteri Koordinator Internal itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap kajian-kajian daripada internal. Nah, yang kedua yaitu apabila terjadi konflik ataupun perkara di KBM Unibos maupun di BEM FK Unibos itu sendiri, nah di situ Menteri Koordinator Internal bekerja. Nah, yang ketiga bertanggung jawab atas kementerian-kementerian yang berada di bawah garis koordinasi. Nah, apa sih kementerian yang berada di bawah garis koordinasi? Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Profesi atau Penpro. Yang kedua, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Dan yang ketiga, yaitu Kementerian Kajian dan Aksi Strategis ataupun KASTRA. Nah, kajian-kajian internal seperti apa yang diharapkan dapat dipenuhi oleh seorang Menteri Koordinator Internal? Nah, di sini di Penpro kita harus mengkaji beberapa penyakit yang bisa kita angkat di beberapa proker di Penpro itu sendiri. Dan di PSDM kita harus menemukan formula ataupun kita mengkaji formula yang tepat untuk mengembangkan dan membantu mahasiswa baru untuk menemukan jati dirinya itu sendiri. Nah, di kajian di Kementerian Kasat apa sih yang kita kaji? Nah, yang paling identik di Kasat itu yaitu isu. Nah, di situ kita mengkaji isu tersebut dan kita berusaha menemukan solusi yang tepat untuk menemukan solusi ataupun kebijakan daripada isu yang kita dapat. Nah, selanjutnya tugas daripada internal itu sendiri tidak meninggalkan tugas 2x24 jam. Kemudian Menteri Koordinator Internal itu sendiri apabila di dalam kondisi tertentu kita bisa menunjuk pejabat sementara atas persetujuan daripada Presiden BEM FK Unibos itu sendiri dalam bentuk surat pelaksana tugas. Nah, kemudian di Menteri Koordinator Internal itu sendiri tugasnya yaitu tidak menjabat di internal maupun eksternal KBM FK Unibos itu sendiri. Nah, mungkin itu beberapa tugas aja daripada Menteri Koordinator Internal. Jadi satu kata dari saya untuk teman-teman semua, saya internal karena internal butuh kasih sayang. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Yurolita Fitra Tauban sebagai Menteri dari Kementerian Pendidikan dan Profesi BMFK Unibos periode 2021-2022. Saya ditemani oleh teman-teman Penpro saya, ada Jekualin Brigita, Anissa Dwi, Rizka Prasmetia, Andisa Litorik, Sabeni Saputra, dan Hafiz Arisa. Pendidikan dan Profesi atau yang biasa teman-teman kenal dengan Penpro merupakan kementerian yang berfungsi sebagai wadah dalam rangka memfasilitasi pengembangan keilmuan bagi mahasiswa kedokteran. Maka dari itu, Penpro hadir dengan program kerja yang bermanfaat serta inovatif untuk menunjang proses pendidikan dan profesi bagi mahasiswa kedokteran, terkhususnya mahasiswa FK Unibos. Adapun program kerja Penpro BEMDikdaya tahun ini ada Brainstem, Bisik Baper, Protech, Fasilitator X Lomba, Tryout UPM PPD, serta webinar nasional yang telah disertifikasi oleh INI. Semoga pendidikan kedepannya selalu menjadi wadah yang keren, bermanfaat, serta menguntungkan bagi mahasiswa kedokteran. Salam Penpro Vitable.
adalah Syarul Ramadan Perditamu, yang kedua Heri Yonas, yang ketiga Irma Shanti Irwan, yang keempat Anastasia Gloria, dan yang terakhir ialah Andi Glazina Alia. Kementerian PSDM merupakan kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas diri dari KBM FK Unibos, baik dalam pengetahuan, baik dalam hard skill dan juga soft skill, serta Kementerian PSDM berfungsi untuk membangun generasi penerus yang dapat menjalin relasi dan juga menjalin hubungan interpersonal dan intrapersonal guna menghasilkan dan mewujudkan insan-insan yang berkompeten di masa yang akan mendatang. Kementerian PSDM berfungsi untuk membuat alur dan panduan terkait sistem kaderisasi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal pengakaran, pengembangan, dan kaderisasi KBM FK Unibos. Yang ketiga, melakukan penjaringan potensi guna meningkatkan integritas KBM FK Unibos. Yang keempat, ialah berkoordinasi dengan kementerian lain dalam menjalankan program kerjanya. PSDM mengakar, mendalam, menyatu dalam hati dan pikiran, terbentur. BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa periode 05. Asar BEM Hidayah terdiri dari 7 orang, diantaranya 1 orang menteri, yaitu saya sendiri, dan juga 6 orang staf. Di antaranya ada Jen Stefani Manuk Allo, kemudian ada Hamsa Hashim, ada Astrid Rivalda Parabang, kemudian ada Samsidar Jais Putri, ada Novita Pitung, dan yang terakhir ada Andika Farul Habibi. Dalam BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Kementerian Kajian dan Aksi Strategis ini bertugas sebagai motor pengkajian dan pengontrol keterlaksanaan hasil pengkajian dan juga penindaklanjutan hasil kajian oleh pihak tertentu yang kemudian kami aplikasikan melalui program kerja sharing bareng dekanat dan juga melalui mimbar kasrat. Selain itu, Kementerian Kajian dan Aksi Strategis ini juga bertanggung jawab dalam membangun pemikiran kritis dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa mengenai isu-isu yang sedang beredar, baik itu secara internal maupun eksternal, yang kami aplikasikan melalui program kerja Sekolah Kasrat. Sekian pengenalan singkat mengenai Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Salam pergerakan, salam kasrat lengkap.
tahun ini diamanahkan sebagai Menteri dari Kementerian Pengabdian Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan Kementerian Pengmas dari BEM Dikdaya 05. Di Kementerian Pengabdian Masyarakat saya ditemani oleh staf saya yang keren-keren, ada Indri Nadia Lumban Raja, Almi Fahira, Bobi Bangalino, Chandra Ranterura, Reski Kaulia Rahmat, dan Andi Tasya Nurul Fadila Arif. Nah, di Kementerian Pengabdian Masyarakat, kita memfasilitasi KBM FK Unibos dalam melakukan pengabdian untuk terjun langsung ke masyarakat. Kita juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang integratif dan sistematis dengan berbasis data. Kita juga membuat analisis data keberhasilan atau pencapaian dari program pengabdian masyarakat dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam menjalankan program kerjanya. Di Kementerian Pengabdian Masyarakat, kita punya 6 program kerja, ada Desa Binaan atau Desbin, ada Bakti Sosial atau Baksos, ada Social Project atau SPRO, ada Krisis Center, ada Peduli Covid atau PEVIT, dan ada Charity Care. Baik, sekian dari Kementerian Pengabdian Masyarakat, salam pengabdian Pengmas Sinergis. Halo, perkenalkan saya Amanda Febrianti, Menteri dari Infokom, periode BEM Dikdaya. Pada periode kali ini bersama dengan saya beranggotakan 8 orang. Dari 2019 ada saudari saya, Eonika Stefani Rambelayuk, dan Nur Nikmatullah. Dari 2020 ada Syifa Zahra Dima, Atika Rosnaningsi, Alafsa Cahya Nabila, Monika, dan Mita Ebi. Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Infokom memiliki tugas yaitu yang pertama bertanggung jawab dalam mengelola media publikasi BEM FK Unibos seperti Instagram dan YouTube. Yang kedua sebagai fasilitator pengembangan soft skill IT bagi mahasiswa KBM FK Unibos. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan kementerian lain dalam mendukung pelaksanaan program kerja untuk branding di BEM FK Unibos. Yang keempat, Infokom sendiri berkewajiban untuk menjalankan pedoman Infokom BEM FK Unibos, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas pengelola Instagram kepanitiaan yang dilaksanakan oleh BEM FK Unibos. Mungkin itu saja dari saya. Salam info kompeten. Keputusan nomor 2024 garing KPTS garing BLM strap FK garing Unibos garing angka 9 Romawi garing 2022 tentang penetapan laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa. Menimbang titik 2 bahwa untuk kelancaran jalannya musyawarah besar 6 angka Romawi 6 keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, maka perlu ditetapkan laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa periode 2021 garing 2022 mengingat titik 2, 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa Makassar. 2. Garis besar haluan kerja organisasi keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa Makassar. Memperhatikan titik 2 hasil kesepakatan bersama sidang pleno musyawarah besar angka Romawi 6 keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa. Memutuskan menetapkan pertama,
Titik 2. Laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas BOSOA periode 2021-2022 sebagaimana terlampir dinyatakan diterima. Kedua. Titik 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar hari tanggal 5 September 2022. Waktu titik 2, 22:20 WITA. Waktu Indonesia Tengah, tempat hybrid, pimpinan sidang musyawarah besar, angka Romawi 6, KBM FK Unibos. Saya Presidium 1 atas nama Herjelita Pacelaran, Presidium 2 Muhammad Yusuf, dan Presidium 3 Inaya Salsabila. Itulah 1 tahun perjalanan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas BOSOA periode 2021-2022. Tentu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada KBM FK Unibos, berbagai pihak yang terlibat, dan juga tentunya pada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas BOSOA periode 2021-2022. 53 pengurus yang membersamai saya untuk menyelesaikan amanah dan tanggung jawab ini, yang tentu sudah banyak keringat dan air mata yang telah jatuh, yang telah ditumpahkan untuk menyelesaikan semuanya. Tentu kami juga berharap bahwa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas BOSOA berikutnya dan juga beberapa tahun yang akan datang, semoga tetap mampu menjaga eksistensinya dan tetap memperlihatkan progresif dalam berkepengurusan di BEM FK Unibos, yang tentu kita sama-sama berharap bagaimana bisa untuk memberikan dampak yang baik bagi fakultas dan juga institusi maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya atas nama Andi Marudani Patiawara mewakili seluruh pengurus BEM FK Unibos, BEM Dikdaya, Kabinet Garis Bertua, mengucapkan banyak permohonan maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Semoga kepengurusan ini dapat memberikan kenangan dan juga kesan yang baik bagi seluruh elemen yang ada. Banyak patah yang teratapi, tak sedikit pula mekar yang kita nikmati. Karena setiap puncak yang harus kita daki, ada lembah yang harus kita lalui. Karena ini jalan yang kita pilih. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Om.